Sebenarnya semua usaha sih sebenarnya sama-sama menarik ya. Tinggal bagaimana kita memiliki pertama pengetahuan tentang bisnis itu sendiri. Kalau tidak, kita akan terjebak hanya menjadi sebuah pekerjaan atau dagang. Ya, jadi yang menarik itu adalah bagaimana berbisnis itu kita bisa mendistribusikan berbagai produk atau manfaat kepada masyarakat. Nah, apabila kita mengambil katakanlah sebagai bridging atau jembatan menyalurkan itu, kita sudah menjalankan sebuah bisnis. Seperti itu. Lebih bagus yang sesuai dengan kita atau yang memang dibutuhkan masyarakat? Tentu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, manfaatnya itu. Nah, jadi kita sebagai perantara antara dari supplier ya kepada pasar. Nah, kita bisa mengambil sebuah bisnis di tengah-tengahnya itu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan kita lagi bersemangat nih buat usaha, tapi kita tiba-tiba di pertengahan itu gagal, kita harus sikap apa yang harus kita ambil untuk usaha itu? Sebenarnya gagal itu adalah bagian daripada sukses, bukan berarti gagal terus kita berhenti. Justru dengan ada kegagalan itu kita bisa menemukan, kalau tidak putus asa ya, kita bisa menemukan sebuah jawaban atau solusi yang jauh lebih baik daripada kegagalan itu. Yang penting niat kita untuk sukses harus kuat di dalam berbisnis. Ya, nah oleh karena itu di dalam berbisnis kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Sama dengan seumpama kita sudah dapat ijazah, lantas kita merasa tidak perlu lagi harus belajar. Tidak bisa. Dapat ijazah bukan berarti sudah berhenti. Tidak, harus terus belajar. Nah, karena sukses itu terkait dengan masalah sikap dan karakter kita, pribadi kita. Sebab dalam bisnis itu tidak mungkin tidak ada seorang pebisnis seorang diri. Ya, pebisnis membutuhkan orang lain untuk mendukung bisnisnya. Nah, dia yang memimpin. Nah, di situ dia belajar satu hal yang baru. Cuman belajar itu membutuhkan kerendahan hati. Mau nggak dengan memiliki kerendahan hati, belajar dari orang-orang yang telah sukses. Sehingga kita bisa mencari solusi terhadap permasalahan kita di bisnis kita. Seperti itu. Nah, dengan kita melakukan kerendahan hati, kita tidak membawa pola pikir kita yang sudah lalu, yang sudah lampau, yang belum tentu bisa terpakai di sini. Kadang-kala itu ngeblok. Tetapi dengan kita terbuka hati, kita dapat pemasukan dari berbagai orang, dan kita pelajari kira-kira matching atau cocok nggak dengan bisnis kita terapkan, atau malah kita dapat ide baru melalui orang-orang itu. Gitu. Kita harus belajar lagi gitu ya, Pak? Ya, makanya bisnis itu tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti belajar, maka segala sesuatu berhenti. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita berhenti, kompetitor di sebelah kiri kanan terus maju belajar. Kita dikalahkan sama dia. Dia menemukan hal yang baru.